Swastiastu. Swastiastu. Hari ini saya berada di Sidoarjo, Sekampung Udik, Lampung Timur. Tepatnya hari ini saya berada di Griyo Gede Kekeran, yaitu tempat pendiamannya Hidempu Nate Jelantik. Hari ini saya akan berbincang-bincang, mau bertanya-tanya sama Ratu. Om Swastiastu, Ratu. Om Swastiastu. Hari ini saya akan mau nanya apa pandangan Ratu untuk Indonesia yang berada di Indonesia. Kalau pandangan Ratu terhadap Hindu di Indonesia, di Hindu Nusantara, ini sangat luar biasa. Seperti yang tadi dia sudah sampaikan, seperti itu peradabannya luar biasa, kan gitu. Dengan tidak meninggalkan peradaban nenek moyang atau leluhur kita akan semakin mendapatkan berkahnya. Karena di Bisamo yang seperti yang kembali disampaikan, ketika kita meninggalkan peradaban atau budaya dari dari warisan nenek moyang kita atau leluhur kita akan menjadi tidak diberkahi oleh beliau. Nah, kalau pandangan ide terhadap Hindu di Indonesia, sebenarnya kalau jujur ide sampaikan, ini sebenarnya kita selama ini atau kemarin ini kita akan meninggalkan dari peradaban itu. Itu banyak ibaratnya seperti acuh tak acuh, seakan-akan kita tidak punya budaya atau peradaban besar. Padahal kalau kita baca bukunya Plato, dalam bukunya Plato menyebutkan bahwa ada sebuah negara yang disebut Atlantis itu memiliki peradaban yang luar biasa, dan sangat luar biasa perkembangan peradabannya, kemajuannya di zaman itu loh. Itu kalau menurut ide sendiri dari beberapa informasi sepertinya Indonesia inilah Atlantis itu. Kenapa? Karena ide lihat zaman Majapahit, Pak. Apalagi dalam kepemimpinan pemerintahan Prabu Sriwijaya, yaitu yang ada di Palembang. Kita di Lampung ini sangat luar biasa. Karena di Palembang itu terjadi perburuan atau universitas agama Hindu terbesar di dunia zamannya. Coba bayangkan. Apalagi kita mengingat sejarah kita, yaitu sejarah Hindu, yaitu dari kerajaan Majapahit yang sampai kekuasaan beliau Hindu Nusantara ini sampai di Jepang, kemudian Thailand, kemudian Mongolia, Cina, kemudian Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja. Itu waktu ke Vietnam itu melihat sama, peradabannya sama, peninggalannya sama. Walaupun di sana karena itu sekarang penganutnya Buddha, itu karena dari aliran Siwa Buddha ini, gitu. Jadi candi-candi di sana, dan itu sampai sekarang itu diperhatikan dan betul-betul disungkemi sebagai pemujaan leluhur. Inilah yang membuat negara-negara ini betul-betul mendapatkan berkah. Ketika di buku kita pernah baca yang seperti disampaikan, ketika kita sebagai kalau kita mau menjadi bangsa besar, kita harus menghargai sejarah dan peradaban leluhur kita. Kalau menjadi bangsa besar, tapi sekarang ini banyak kita ini meninggalkan peradaban itu. Seakan-akan itu bukan punya saya gitu. Bahasanya itu bukan punya gua gitu. Ini yang salah. Makanya di Bisamo ide bertaruh rimbali di langit kita. Kapan kita itu lupa dengan peradaban leluhur, di sana kita akan kekurangan sandang, papan, pangan. Bahkan kita akan mendapatkan itu kesusahan, banyak pekerjaan tapi kurang makan. Artinya kan seperti itu. Tapi coba lihat, coba lihat, di mana ada Hindu berkembang, di sana ada sebuah kemakmuran. Karena Weda yang Weda yang dipakai acuan oleh agama Hindu, Weda ini seperti air.
Seperti itu. Air, di mana air mengalir, di situ ada kesuburan. Iya. Ya kan? Nah, air mengalir di tanah merah, dia akan menyuburkan tanah itu. Air mengalir di tanah tanah paras atau tanah kapal, Iya. atau tanah putih ya, Iya. dia akan menyuburkan di tanah itu. Air mengalir tanah pasir, dia akan menyuburkan tanah pasir. Tapi pertanyaannya, tanaman yang ada di tanah pasir belum tentu cocok di tanah merah. Seperti itu. Ya seperti kita sekarang. Kalau kita di Lampung Timur, khususnya di Griyo di sini, kalau kita mau tanam karet misalnya nggak cocok, karena karet ini cocoknya tanah pasir gitu. Ketika kita tanam karet di sini, isinya cuma air aja, getahnya sedikit kan gitu. Berarti weda itu bisa seperti air, menyuburkan dan mensejahterakan dimanapun berada. Nah, contoh gini, kalau kita di tanah Mesir sana atau di tanah di luar sana di Timur Tengah kan ada kurma itu belum cocok ditanam di sini. Walaupun kurma itu bisa tumbuh subur di Timur Tengah. Seperti itu. Karena air di Timur Tengah cocok dengan situasi keadaan di sana. Sama dengan budaya kita. Kalau leluhur kita sudah memberikan budaya, peradaban budaya yang adiluhung, yang sangat besar, dan itu sudah sampai Plato membilang diketemukan suatu negeri Atlantis yang sangat luar biasa, ya kemungkinan Indonesia ini dengan adanya sekarang penemuan Gunung Padang yang umurnya lebih tua dari piramid itu sih gitu. Nah itu jadi ide waktu ke Turki juga melihat seperti itu, peradaban yang sangat besar dihargai, maka negara itu menjadi sentra objek wisata dunia juga seperti itu ya. Malaysia juga dengan Gunung Capes ya, Gunung Capes ya, ya itu sangat besar di sana, pemujaan Siwa Siwa itu luar biasa, menjadi sentra pariwisata. Sedangkan kita di sini peradaban kita banyak yang kita kubur. Inilah yang membuat kita menjadi tidak diberkahi oleh leluhur kita. Ketika di daerah kita ini seperti Bali diajarkan itu peradaban leluhur atau warisan leluhur, mereka menjadi omset terbesar pariwisata di Indonesia, bahkan menjadi sentral pariwisata di mata dunia juga. Ini satu berkah. Ketika kita lupa dengan leluhur, maka kemiskinan yang kita terima. Tapi ketika ingat dengan leluhur, peradaban leluhur, kemakmuran, yaitu contohnya ide leluhur kita tidak bisa memberkahi dengan uang jatuh, itu tidak. Tetapi dengan memperhatikan peradaban ini kan objek pariwisata maju seperti di Tanah Toraja, seperti yang disampaikan. Nah, jadi begitu besar peradaban leluhur kita kenang dari dari kerajaan Majapahit itu sangat luar biasa. Seharusnya yuk mari kita gali sekarang ya, apalagi sekarang ide sesunan di langit kita, leluhur kita sudah menunjukkan beberapa candi yang ada sekarang, kita gali, bangkit dan pelihara sesuai dengan fungsinya. Kalau itu memang candi petilasan, dipakai sebuah pemujaan petilasan. Kalau memang itu sebagai pemujaan dewa-dewa misalnya, ya silakan. Itu akan menjadi besar. Intinya kita sekarang ini harus menjaga warisan budaya dan melestarikannya gitu. Itu yang penting, bukan hanya menjaga, bukan hanya melestarikan, tapi yuk kita kembalikan. Kita kembalikan bahwa pemujaan ini, pemujaan candi Siwa misalnya, ayo kita pakai. Nah itu, bahkan nanti kedepannya Indonesia akan menjadi kembali menurut Jenano itu dan Pawisik Ide Betado dalam kita, Indonesia ini akan menjadi sentral Hindu dunia. Ingat itu, sentral Hindu dunia. Jadi sekarang ini banyak profesor-profesor atau ahli Weda yang belajar malah ke Bali, malah ke Indonesia, yaitu tepatnya di Museum Kertia itu. Itu ada beberapa rontal atau Weda yang sudah disurat melalui rontal atau disalin ke rontal, itu warisan nenek moyang kita
Nah itu kita gali sekarang, karena apa yang di tanah Jawa mungkin hilang, mungkin ada yang kebakar atau di mana atau terkubur gitu. Tapi ini astung kali leluhur kita, leluhur kita menyelamatkan di Bali. Makanya sekarang ketika ide itu mungkin menggali ke umat Indo-Jawi, ya, itu jangan sampai amburan, itu jangan sampai punya pola pikir bahwa ide ini menjajah atau mengajarkan ke Bali, mengajarkan cara Bali, bukan. Ide yang terjajah, kalau ngomongin masalah jajah gitu, kenapa? Leluhur ide yang di Bali ini semua dapat pembinaan dari tanah Jawa, entah Banten, Resi Markandia dari Jawa, Empu Kuturan dari Jawa, dan banyak dari langit kita dari Jawa, mengajarkan tentang bangunan. Empu Kuturan juga dari Jawa mengajarin bangunan. Dari mana itu? Bukan terjadi di Bali, tapi di Indonesia, di tanah Jawa dibawa ke Bali. Sekarang ide mau kembalikan ke tanah Jawa. Bagi semeton-semeton kita mungkin yang udah kehilangan atas paham itu, kita kembalikan lagi. Jangan salah mengartikannya. Justru kami orang Bali diajarkan oleh orang Jawa. Jangan dibalik. Seharusnya orang Jawa yang lebih pintar, atau orang Indo-Jawa lebih pintar dari kami yang ada di Bali. Nah seperti itu. Tetapi ketika kami padukan dari bakti, ada acara-acaranya sama. Baktinya juga ada cok bakal, ada canang robyong, ada tumpang robyong, ada itu. Dan itu mulai sudah ditinggalkan. Makanya ini ayo bangkitkan itu. Ya, ada mau piton, semuanya ada itu. Cuma kadang-kadang ya itu, maaf nih, bukannya jangan sampai acuh tak acuh seakan kita tidak punya budaya. Ketika kita tidak menghargai warisan atau peninggalan leluhur kita, inilah ya kita tidak mendapatkan berkah dari leluhur kita. Ingat satu lagi ya, leluhur ini seperti listrik. Dari ide Betara, ya, ide Betara Brahma, yang menciptakan Betara Manu, dari mana turun melahirkan keturunan sampai nenek kita, entah buyut kita, kan gitu. Itu sebagai dewa kita, dewa Nyalantara. Buyut kembali ke Kumpi dewa Nyalantara, Kumpi kembali ke kakek dewa Nyalantara. Kemudian ke nenek, kakek ke bapak. Makanya dikatakan dalam catur guru, orang tua adalah dewa yang dewa Witara Katon, dewa yang melihara. Ya, jadi kalau ini sampai kita lupakan leluhur kita, inilah terputus, setrum nggak ada. Tapi nggak bisa muter. Nggak bisa gitu. Walaupun diberkahi, Tuhan itu kan Maha Pengasih Penyayang, pasti diberkahi. Tapi ibaratnya jalurnya, salurannya nggak ada, putus. Ini yang membuat salah arah. Ampura agak kurang untuk berkahnya. Bukannya ide Betara memberkahi, tapi kalau ide lihat di mana Hindu, ya, khususnya di Bali berkembang, di sana ada kemakmuran, kesejahteraan, keamanan. Ya. Itu yang coba lihat aja, keamanan, kemakmuran itu yang terjadi. Karena di situ sebenarnya kita dari yagnya itu dididik. Karena ada tingkatan yagnya, ada dasar dari agama Hindu kita semua tahu, yaitu 3 kerangka agama Hindu. Apa itu? Pertama adalah filsafat atau tatua, etika atau susila. Yang ketiga ritual atau yagnya. Ini menguatkan seperti telur. Yagnya atau budaya itu sebagai putih telur. Kulit telur. Ya, kulitnya. Ya, kemudian etika. Ya, etika. Atau etika ini kan sebagai putihnya. Kemudian filsafat sebagai isinya. Makanya ini berkaitan. Ketika kita melakukan yagnya akan tahu di sana ada etika yang diajarkan, kemudian akan tahu filsafatnya. Seperti itu. Ya, terima kasih Ratu. Sampun banyak memberikan pencerahan. Mudah-mudahan untuk para semeton Hindu Dharma, tentunya Hindu Nusantara dimanapun berada, ini bisa untuk menjadi suatu pencerahan biar tahu sedikit tentang sejarah Hindu di Nusantara ini.
Ya semua Oke. untuk Dempu Nata Jelantik, banyak-banyak terima kasih. Iya. Untuk akhir saya Sina Bantuk Pramusanti. Iya. Om Santi Santi Santi.